Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan ya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan damai, penuh cinta kasih. Di kali ini teman-teman semuanya, siang hari ini kita akan membahas tentang cara kerja energi ya. Karena semuanya adalah energi. Ya, everything is energy. Dan pada akhirnya ya kita akan tahu ya bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar. Apa itu? Bahwa Al-Quran sudah menjelaskan ya, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, dunia ini adalah permainan. Maka disinilah ternyata kita harus memahami sebuah ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tidak hanya satu ayat, tidak hanya di Al-Quran saja. Tapi ternyata Al-Quran ini adalah hasil akhir dari semua keilmuan ya. Keilmuan sains ya. Dari ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, semua terangkum. Dan akhirnya terangkum di dalam Al-Quran ini sendiri. Maka di kali ini saya akan membahas tentang everything is energy ya, dan dunia ini adalah panggung sandiwara ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Sebelum saya melanjutkan, boleh teman-teman untuk stay di sini mungkin ya kalau ingin mendengarkan. Kalau mungkin tidak, silahkan bisa merapat di YouTube ya. Biasanya setelah live ya, saya akan upload semua materi ini ya. Teman-teman ya, ini di YouTube Zero Ismi gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang everything is energy ya. Ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Everything is energy. Kita selama ini tuh selalu melihat bahwa ini semua adalah material ya. Kita selalu melihat bahwa semua ini adalah material-material yang terlihat dan bisa diraba, bisa dilihat, berwujud ya. Kemudian kita bisa meraba dengan tangan ini, kita meraba, misalkan kita meraba meja, kita meraba kaki ini ya. Kemudian kita meraba tangan ya. Kita merasa bahwa ini adalah benda. Ini adalah sesuatu materi ya. Materi yang dilihat berwujud seperti ini. Seperti misalkan kita lihat meja, maka wujudnya adalah persegi gitu ya, persegi gitu. Kemudian ketika kita melihat gelas gitu ya, wujudnya seperti itu. Tapi ternyata ada hal yang terlupakan ya, bahwa sebelum adanya meja ya, sebelum adanya gelas, sebelum adanya tubuh fisik manusia dan semuanya yang kelihatan material, maka semua ini sebenarnya mengandung energi yang memadat. Seperti halnya misalkan manusia berawal ya, terciptanya dari setetes gitu ya, setetes air mani. Kemudian itu dari tetesan ya, yang wujudnya itu air teman-teman. Tapi di dalamnya itu ada zat hidupnya ya, ada energinya yang akhirnya membuat ada sperma gitu misalkan. Nah kemudian ketika mereka bertemu akhirnya menjadilah ya, akhirnya menjadi janin ya, menjadi janin, kemudian berkembang di dalam rahim sampai besar, sampai dilahirkan, dan itu wujudnya berubah-ubah ya. Wujudnya material itu berubah-ubah, tapi ada yang selalu stay, ada yang selalu tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah zat energi utamanya yang membentuk semua ini terjadi. Dan terkadang memang kita akan lupa terhadap energi ini. Karena apa? Karena memang tubuh fisik manusia ini ada perangkatnya. Perangkatnya berupa panca indera ya. Panca indera mata, kemudian ada telinga, kemudian ada tangan bisa meraba kulit nih, bisa merasakan ya. Mulut nih bisa berbicara, karena semua panca indera ya. Inilah yang terkadang menipu kita bahwa yang sejati itu yang kelihatan. Ya kelihatan mata nih. Ada air minum nih, kelihatan air minumnya, kelihatan gelasnya, kelihatan meja, kelihatan orang gitu ya. Ya. Tapi ternyata ada yang nggak kelihatan, itu yang terlupakan. Di balik gelas itu ada siapa?
ada energi loh air putih ini teman-teman ya. Kalau dikupas lagi di dalamnya zatnya ini maha dahsyat. Kemudian makanan kita ya, di depan saya ada makanan nasi kuning ya, sama ada telur. Kita kan melihatnya ini adalah ini ya, benda gitu ya, kayak makanan udah gitu aja, kayak nggak hidup gitu ya. Padahal di dalam nasi, di dalam telur itu mengandung zat-zat hidup di dalamnya, yang ketika itu masuk ke dalam tubuh ini ya, dia akan diproses lagi, berubah wujud lagi teman-teman. Makanya kenapa everything is energy, semua adalah energi, dan energi ini tidak mati ya. Energi tidak pernah mati sampai kapanpun, dia selalu abadi ya, selalu abadi. Energi mewujud ya, menjadi tanaman, misalkan tumbuh, kemudian menjadi beras ya, kemudian dimakan, diolah lagi, berubah wujud lagi ya, jadi beras, dimasak lagi jadi nasi, berubah wujud lagi energi ini ya, menjadi makanan yang bisa dimakan, masuk ke dalam tubuh kita ya, kemudian diolah lagi, berubah wujud menjadi zat-zat kimia yang dipecah lagi, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus lagi nih, diproses lagi, berubah wujud lagi, kemudian sampai adanya BAB ya, ketika kita ke kamar mandi gitu ya, dikeluarkan lagi menjadi zat lagi, beda. Maka inilah energi itu berubah-ubah wujudnya tapi tidak pernah mati. Maka di sini ketika kita paham ini ya, bahwa oh benar ya, ternyata energi ini tuh berubah-ubah wujud aja ya. Kayak misalkan kayu teman-teman, kayu itu kan wujud aslinya awalnya kan nggak meja dulu ya. Kalau kita ngelihat ini ada meja kan awalnya ini kan dari kayu nih ya. Nah ketika dari kayu, dan kayu pun itu dari tanaman ya, dari tumbuhan yang berpuluh-puluh tahun misalkan ya ditanami, kemudian jadilah kayu ya, kemudian kayu itu diproses lagi menjadi dipahat lagi menjadi meja yang sangat indah ya, menjadi sesuatu berbeda tapi esensinya sama, dari kehidupan ya. Jadi semua kehidupan ini lahir dari cinta kasihnya, energi itu yang mewujud dan berubah-ubah bentuk ya. Maka di sini ketika kita sekarang sedang membahas tentang energi tapi di ranahnya material ya. Ya tadi saya sudah mencontohkan betapa energi ini berubah-ubah wujud bentuk saja. Maka di sini saya juga akan lebih dalam membahas tentang energi yang berubah ya, energi yang berubah tapi energi yang berupa endapan emosi ya, yang sudah ada di sel tubuh kita ya teman-teman ya. Maka nanti kita akan paham nih kenapa ada orang dihadirkan kepada kita, kenapa ada sebuah kejadian tuh datang sama kita ya. Semua ini akan lebih bisa terbaca dengan jelas ketika kita bisa membaca ini dengan jelas ya, orang-orang yang datang sama kita, kemudian kejadian yang hadir dalam hidup kita. Maka ini sangat-sangat memudahkan kita untuk apa? Untuk penerimaan dalam hidup. Untuk balik ke dalam diri bahwa ada apa di dalam diri ini yang masih terpancing nih. Pesan apa yang diberikan dari dia. Dan otomatis di titik inilah ketika teman-teman terbuka terhadap semuanya ya, akan lebih terlihat jelas ya apa-apa yang ada di depan kita, entah kejadian ya, atau entah siapapun orangnya yang hadir di depan kita ini adalah undangan ya, undangan dari energi yang ada di dalam diri kita. Ketika ya, ini ya, ketika kita dari kecil nih ya, ini saya akan alurkan dulu ya, endapan emosi ini awalnya dari mana Mbak gitu ya, saya akan perjelas dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya ya, tubuh fisik ini tuh luar biasa canggihnya, maha dahsyat ya, maha dahsyat setiap sel-sel dalam tubuh ini. Bahkan mereka itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Luar biasanya maha dahsyat ya sang hidup yang ada dalam sel-sel hidup ini ya, yang ada dalam tubuh ini, itu luar biasa. Nah ketika ya seseorang manusia itu di dalam kandungan, nah itu plasenta itu kan nyambung ya sama bayi. Nah itulah proses transfer ya, transfer endapan emosi, trauma-trauma dan semuanya itu dari orang tuanya, DNA-nya ya, itu ada di tubuhnya itu, bocah itu ya, anak itu, janin itu sebelum dilahirkan. Maka disitulah proses transformasinya terjadi nih gitu ya, entah orang tuanya trauma, misalnya ada rasa takut, rasa sedih, rasa apapun ya, itu akan ditransfer ya lewat plasenta itu tadi dan membentuk DNA tubuh fisik.
Nah, ketika bayi dilahirkan teman-teman ya mereka itu sudah membawa frekuensi dari endapan orang tua tadi nih. Maka dia itu akan memancar gitu ya, akan memberikan kejadian-kejadian yang mulai hadir. Semesta mulai menghadirkan kejadian kehidupan ini sesuai dari pancaran batinnya si anak ini. Nah, ketika orang tuanya itu banyak takutnya ya, maka anak itu kan memang banyak takutnya juga akhirnya. Dan tidak disadari orang tua itu mendidik dengan ketakutan-ketakutan sama anak. Dan akhirnya anak itu terpendam lagi emosinya, maka di dalam tubuhnya dia, anak itu tadi banyak endapan ketakutan. Otomatis ya, alam semesta ini menangkap, oh anak ini ada ketakutan nih. Jadi alam semesta ini maha dahsyat ya, dia akan menghadirkan sesuatu yang membuat kita takut ya. Kenapa? Supaya kita stay menyadari rasa kita dan mengalirkan kembali, menerima rasa itu, dan otomatis energinya ini akan mengalir dengan lancar lagi. Jadi manfaat memang ya, semesta ini maha dahsyat ya, dia itu akan menghadirkan apa-apa yang ada di dalam batin diri ini, karena ini tuh memancar energinya ya. Maka disinilah akhirnya kita akan jeli bahwa ketika ada orang hadir kepada kita, maka ini membawa pesan emosi ya, membawa pesan emosi untuk kita, untuk apa? Untuk disadari di dalam diri ini. Dan ternyata ini bukan tentang orang lain, teman-teman ya. Ini tentang diriku sendiri. Jadi ini beberapa pengalaman ya, teman-teman ya. Jadi ada teman-teman, ada orang-orang yang WA ya, misalkan ya WA sama saya. Nah, kemudian mereka tuh menceritakan kehidupannya gitu, tiba-tiba terus bertanya. Nah, ketika mereka menceritakan tentang kehidupannya dan itu benar-benar plek cermin dari diri saya, maka kenapa orang-orang yang datang kepada saya ini adalah bukan orang yang sharing, tapi orang-orang yang datang dalam kehidupan ini, ya ini adalah cermin batin yang mana ketika kita paham ya, kita membaca, kita bisa tahu, oh itu pesannya, kita akan menyadari ke dalam diri kita, bukan kita keluar diri dan akhirnya menyalahkan yang di luar atau dan lain-lain. Tidak, karena semua yang dihadirkan di depan kita ini membawa pesan yang luar biasa. Maka apapun, siapapun yang hadir di depan kita, ternyata dia adalah guru terbaik untuk mengingatkan kembali, masihkah kita punya endapan emosi itu? Masihkah kita terpancing, ke-trigger dengan apa yang ada di depan kita? Kalau masih, maka kita cukup untuk stay aja, kita cukup untuk menyadari penuh rasanya, mengakui ya, dan menerima semua rasa itu dan membiarkannya. Ya, ketika misalkan kita terpancing emosi marah, itu kan marah itu ada di badan ya. Nah, di badan tuh biasanya misalkan jantungnya itu kayak deg-deg gitu. Kalau tidak rasa tertekan di jantung atau di ulu hati atau di perut ya. Nah, itu kita amati semua rasa itu, dibiarkan ya. Dibiarkan ekspresi dari sel tubuh itu biar berekspresi ya. Karena dia itu sudah nyimpen dan dia itu hanya pengen ngalir lagi dengan lancar. Nah, ketika itu sudah keluar ya, bahasanya itu sudah mencair ya, endapan emosi tadi itu sudah mencair di ranah tubuh sel kita, maka dia itu otomatis sudah mulai terhapus rekamannya, dan otomatis kita itu tidak akan mengundang hal-hal yang sama ya. Tidak akan pernah mengundang hal-hal yang sama lagi, otomatis berubah sendiri. Ya, itu caranya seperti itu. Maka ini mainnya energi itu tarik menarik loh teman-teman ya. Ya, energi itu tarik menarik. Jadi ketika teman-teman merasa tidak layak dalam diri kita ya, dalam diri ini misalkan ada rasa ketidaklayakan ya atau ya tidak layak, kemudian kita itu people pleaser ya, atau nggak enakan orangnya, maka kita akan dihadapkan loh dengan orang-orang yang memanfaatkan kita gitu. Memang seperti itu tarik menariknya energi teman-teman. Jadi sampai kita sadar, energi itu akan menarik sesuatu yang klop gitu loh. Jadi seperti pasangan ya, seperti itulah kunci sama gembok. Ya, jadi mainnya energi sampai kejadian itu terjadi itu seperti kunci dan gembok, klik gitu ya. Nah, ketika dua orang ini ya, benar-benar yang satu ini bisa menyadari, maka satunya itu akan berubah dengan sendirinya. Tapi kalau dua-duanya ini nggak menyadari, semua ini akan looping lagi, akan berulang lagi ketika dia itu berubah ke orang lain, ketika dia pergi kemana gitu ya, dia akan menemukan sosok energi yang sama seperti tadi, walaupun orangnya
berbeda. Gitu, ini cara kerja energi seperti ini. Maka ya semakin kita selalu stay ada menyadari apa yang terpicu di dalam diri kita dan fokus masuk ke dalam diri, maka ini cepet banget untuk apa? Untuk menyelesaikan loopingan kejadian yang berulang ya, sehingga apa, identitas kita akan berubah dengan sendirinya gitu. Akan semakin jelas loh orang-orang yang datang pada kita ini benar-benar membawa pesan yang luar biasa. Nah, karena kita sudah membiasakan menyelami ke dalam ya, otomatis ada apapun di luar diri kita, ya kita tidak lagi menjudge dia, kita tidak lagi melihat orang di luar, tapi benar-benar kita nanti akhirnya melihat ke dalam batin kita masing-masing. Ya, disinilah yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran itu sesimpel apa? Sesimpel menyelami diri sendiri. Ya, masih ada apakah di dalam diri ini? Oh, masih ada yang marah. Oh, ternyata masih ada yang merasa gini ya, ini ya dalaman diriku ya, gitu. Ya, jadi kalau misalkan orang-orang bingung kesadaran apa Mbak, sesimpel apa kesadaran? Kesadaran adalah sesimpel kita menyelami batin sendiri ya, terhadap apapun yang disediakan oleh alam semesta ini, entah lewat ya manusianya yang datang, teman, keluarga ya, atau apapun kejadian yang dihadirkan, siapapun orangnya, apapun kejadiannya, kita hanya stay apa? Stay untuk menyelami diri sendiri. Yang terpicu apa? Diakui, diberi ruang untuk dirasakan. Jadi memang yang paling susah ini apa? Yang paling susah adalah menghadapi ini. Ya, menghadapi lukanya batin sendiri, menghadapi semua rasa ini sendiri itu luar biasa. Makanya kenapa luar biasa hebat ya orang-orang yang mau menghadapi semua rasanya ya, tidak lari dengan semua rasa, entah rasa marah, bosan, kesal, kecewa, sedih, bahagia, rindu, jatuh cinta, rasa kagum, rasa amarah ya, dan lain-lain. Semua rasa ikan banyak ya, kita hadapi rasa itu, diberi ruang dan diberikan apa adanya, biarkanlah untuk mengalir, dibiarkan untuk dirasakan rasanya, maka inilah aliran energinya akan mengalir dengan lancar dan berubah-ubah ya, dan berubah-ubah. Maka disinilah kehidupan kita itu tidak untuk mencapai apapun, tidak untuk apa-apa. Hidup ini ternyata hanya untuk menyaksikan, mengalami, menerima dan menghadapi semua rasa-rasa yang muncul sekarang ini. Entah rasanya sedih, kecewa, sakit hati, bahagia, damai, semua rasa yang berubah-ubah setiap saatnya ya. Jadi di sini itu konsepnya itu bukan kita mencapai damai atau mencapai bahagia ya ternyata ya. Tapi ternyata itu kita ini hanya stay diam ya. Stay diam itu untuk selalu pahami diri dan merasakan semua rasa yang sedang disajikan oleh Tuhan ini gitu. Nah, dari inilah kita hanya tidak lari dengan semua rasa, tapi benar-benar menghadapi semua rasa ini dengan keterbukaan ya. Oh, rasanya seperti ini ya kalau marah ya. Oh, rasanya kalau sedih itu seperti ini dan lain-lain kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman cara kerja energi ya. Semoga bisa dipahami nih. Jadi akhirnya teman-teman bisa lebih memudahkan ya untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman ketika punya sebuah masalah yang nggak selesai-selesai ya, masalahnya itu kok nggak rampung-rampung ya, nggak selesai ya, kok berulang terus. Nah, disinilah nanti teman-teman ya dari video ini bisa jeli untuk menggali, untuk paham, oh ternyata ini kayak gitu ya. Ya, begitu ya. Makanya semua permasalahan kehidupan ini akan ketebak semuanya. Semua masalah kehidupan ini pasti ada akarnya dan semuanya akan ketahuan semua karena ini pola. Ya, seperti pola alam semesta ini semua program dan pola-pola, maka semua akan kelihatan, teman-teman. Ya, semua akan kelihatan, semua akan tahu akarnya ya, pasti jelas. Karena kehidupan ini adalah pola-pola yang luar biasa dan bisa dipelajari seperti matematika ya. Seperti matematika dan semua ilmu ini luar biasanya gitu ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya cara kerja energi. Everything is energy. Endingnya ternyata dunia adalah permainan atau panggung sandiwara. Ketika kita menyelami ke dalam batin kita sendiri ya, terhadap seseorang misalkan ya ada di depan kita ya, misalkan dia ngeselin banget, kita fokus sama diri apa yang muncul ya. Nah,
ketika kita menyelami dan hanya melihat diri sendiri, maka otomatis ya energi kitanya ini bisa merubah orang lain tuh berubah dengan sendirinya. Ya maka di sini disebut dengan dunia adalah permainan. Maka antara satu gerombolan orang, misalkan di antara mereka ada yang sadar satu ya, maka frekuensi ini akan mengubah yang lainnya berubah dengan sendirinya. Maka disinilah yang disebut dengan permainan ya. Oh ternyata main-main. Nah di sini maka teman-teman harus mengalami sendiri ya proses ini teman-teman ya, sehingga ketika mengalami sendiri akan pahamnya bukan karena membaca, tapi pahamnya karena mengalami, sehingga hal-hal yang dialami dalam kehidupan ini yang menjadi pengalaman ya, yang menjadi pengalaman yang bisa disaksikan dalam kehidupan ini akan menjangkar ya, seperti bangunan rumah yang dia itu punya kekuatan kokoh ya. Jadi rumah itu kan sebelum dibangun itu kan pasti ada cakar ayamnya ya teman-teman ya, dia punya pondasi. Maka disinilah ya segala sesuatu yang disaksikan dari pengalaman-pengalaman inilah akan menjadikan pondasi jiwa, memperkuat ruh ya, spirit, dan akhirnya inilah yang membuat kita paham. Jadi memahami bukan dari membaca, tapi memahami Al-Quran ternyata dari pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari, yang itulah yang disebut dengan ayat-ayatnya Tuhan akan sampai pada lewat diri kita masing-masing, langsung diberikan oleh Tuhan lewat pengalaman kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Semoga semua makhluk yang ada di alam semesta ini ya, entah di dalam tubuh fisik ini ada ribuan, ada triliunan sel-sel tubuh, dan ada semua makhluk yang ada di luar tubuh ini pun juga semuanya ya dalam keadaan yang damai, penuh cinta kasih dan keberlimpahan, seperti sejatinya energi ini yang tanpa batas, energi yang tidak bisa musnah. Inilah sejatinya kita semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menyaksikan film-film kehidupan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.